Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar IPA. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik statis, yaitu pokok bahasan hukum Coulomb. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gejala listrik statis. Masih ingatkah anakku bahwa muatan listrik dapat saling menarik ataupun saling menolak? Nah, untuk itu sebelum kita belajar tentang hukum Coulomb, kita pelajari terlebih dahulu dengan melakukan percobaan sederhana berikut ini. Silahkan dipahami terlebih dahulu langkah kerjanya, kemudian kalian siapkan alat dan bahannya, karena alat dan bahan yang saya berikan di sini sangat mudah untuk kalian temukan di sekitar kalian. Selanjutnya, silahkan lakukan dan amati serta catat setiap percobaan yang kalian lakukan. Terakhir, kalian bisa membuat kesimpulan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah penggaris, stopwatch, kemudian 2 buah sedotan, botol air minum, dan kain wol. Untuk kain wol ini bisa kalian ganti dengan tisu. Selanjutnya, step yang pertama, gosok searah kedua sedotan tersebut dengan kain wol atau tisu selama 10 sekon. Step yang kedua, letakkan salah satu sedotan di atas botol minum. Dekatkan sedotan kedua mendekati sedotan pertama. Jarak awal kedua sedotan 10 cm saja. Kemudian lama-lama dekatkanlah sehingga semakin lama semakin dekat dengan sedotan yang pertama tadi. Ulangi step 1 dan step 2 untuk penggosokan selama 20 sekon. Kemudian kembali lakukan step yang kedua. Akhir dari percobaan sederhana ini, kita akan membuat kesimpulan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dengan jarak dan besar tiap-tiap muatan. Mari simak video berikut untuk memandu kalian di dalam percobaan ini. Gosok searah 2 buah sedotan tersebut dengan kain wol selama 10 detik. Ini untuk percobaan yang pertama. Kemudian, letakkan salah satu sedotan di atas botol air minum. Dekatkan sedotan yang kedua pada jarak 10 cm. Lihat apa yang terjadi dengan sedotan yang diletakkan di atas botol air minum. Kemudian, dekatkan semakin dekat, lebih dekat dari 10 cm, dan lihat apa yang terjadi. Kita coba untuk percobaan yang ketiga dan keempat, kita gosokkan kedua buah sedotan dengan durasi 20 sekon. Dan kita letakkan kembali seperti tadi, jaraknya dimulai dengan jarak 10 cm, kemudian semakin dekat dan semakin dekat. Ya, kita letakkan salah satu, dekatkan dalam jarak 10 cm. Bagaimana? Apakah semakin kuat ataukah lebih lemah daripada yang pertama tadi? Ya, apa yang sudah kalian dapatkan dari percobaan tadi, nak? Mari kita cermati hasil percobaan tadi. Silahkan dilihat, tadi kita sebetulnya sudah melakukan 4 percobaan. Percobaan yang pertama dan percobaan yang kedua, kita melakukan penggosokan dengan sedotan dengan durasi waktu 10 sekon. Kemudian, pada percobaan pertama, kita telah mendekatkan sedotan pertama dengan sedotan kedua dengan jarak 10 cm. Kemudian, pada percobaan yang kedua, kita lakukan dengan mendekatkan pada jarak 5 cm. Apa yang dapat kamu amati? Kemudian, kita lihat kembali
percobaan yang ketiga dan percobaan yang keempat ketika kedua sedotan digosok selama 20 sekon. Pada percobaan yang ketiga, kedua sedotan didekatkan pada jarak 10 cm. Kemudian didekatkan lagi sehingga semakin dekat dengan sedotan yang pertama. Apa nak yang bisa kamu simpulkan dari percobaan ini? Yuk, kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Yang pertama, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Apa kesimpulan yang kedua? Kesimpulan yang kedua yaitu semakin besar muatan kedua benda, hal ini bisa diperoleh dengan penggosokan yang semakin lama. Maka nanti muatan yang kita dapatkan akan semakin banyak ketika penggosokannya semakin lama. Nah, ketika muatan kedua benda itu semakin besar, maka semakin besar pula gaya listrik antara benda tersebut. Secara sistematis, apa yang kita coba melalui percobaan sederhana tadi, kita simpulkan dalam bentuk matematis yang dikenal dengan hukum Coulomb. Fc sama dengan K kali I1 kali Q2 per R kuadrat. Silahkan diperhatikan besar kecilnya huruf sehingga kalian nanti tidak akan keliru dalam penggunaan simbolnya. Apa itu Fc? Fc adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton. K adalah konstanta atau tetapan sehingga nilainya tidak akan berubah, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Biasakan menulis ketika menulis satuan atas dengan bawah penyebut dan pembilang itu ya seperti itu. Untuk apa? Untuk memudahkan kalian nanti dalam perhitungan. Nanti akan saya tunjukkan ketika kita membahas soal. Kemudian berikutnya Q1 adalah besar muatan listrik benda yang pertama dengan satuan Coulomb. Q2 besar muatan listrik benda yang kedua, satuannya juga Coulomb. Kemudian R adalah jarak antara dua muatan, satuannya adalah meter. Dan di sini semua satuan yang kita gunakan adalah satuan SI. Ingat bahwa ketika kita mengerjakan, satuan-satuan yang kita gunakan harus sesuai semuanya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Dua buah muatan listrik positif, saya gambarkan yang ada di samping itu ya, warnanya hijau, kemudian saya beri simbol positif yang masing-masing sebesar Q dan 2Q, terletak pada jarak 2 cm. Nah, di sini jarak keduanya disimbolkan dengan R pada gambar. Hitung berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian soal ini memberikan informasi bahwa nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Berikut pembahasannya, silahkan kalian tulis dulu data diketahui sesuai dengan soal yang ada, termasuk juga apa yang ditanyakan di dalam soal. Di sini kita sudah mendapatkan data pertama yaitu besarnya muatan yang pertama, yaitu Q. Saya beri tanda positif untuk menunjukkan bahwa muatan listrik ini adalah positif. Besarnya tadi di dalam soal itu sudah disebutkan. Kemudian Q2 besarnya adalah 2Q. Kamu boleh menuliskan dengan 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Apakah perlu dihitung menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 19? Untuk saat ini, untuk mengefisienkan tenaga kita, pikiran kita tidak perlu nak.
Jadi di sini cukup kalian tulis angka-angkanya saja sesuai dengan data yang ada. Kemudian nilai R 2 cm. Nah, ini harus kita ubah menjadi meter, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Apa yang ditanyakan dalam soal? Yang ditanyakan dalam soal adalah besarnya gaya kolom yang dilambangkan dengan FC. Untuk menjawab, silahkan kamu tulis terlebih dahulu rumusnya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk semakin mengingat rumus dari hukum kolom. Selanjutnya, silahkan tulis data yang ada di dalam data diketahui yang tadi sudah kalian tuliskan di bawah rumus tadi. Nah, kalau kalian sudah melihat seperti ini, bisa jadi kalian pusing. Bagaimana cara menghindari itu? Maka kita nanti akan mengelompokkan yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Kemudian bilangan pokok kita jadikan satu dengan bilangan pokok. Bilangan berpangkat kita jadikan satu dengan yang bilangan berpangkat. Nah, di sini mana yang bisa disederhanakan? Misalnya 1,6 dengan 2 ini bisa disederhanakan, yang pembilang menjadi 0,8, penyebutnya mendapatkan 1. Kemudian angka 2 ini bisa kita coret ya. Maka tadi saya meminta kalian untuk tidak perlu menghitung karena di sini fungsinya kelihatan ya, sehingga nanti kita bisa menyederhanakan dengan lebih mudah. Termasuk juga dengan satuan ya nak ya. Di sini ada meter pangkat 2 di penyebutnya. Nah, bagian bawah ada meter, ada meter. Itu bisa kalian sederhanakan. Kemudian yang satuan kolom kuadrat ini juga sama. Silahkan disederhanakan. Kalau sudah seperti ini, kita tulis kembali hasil dari penyederhanaan kita. Nah, hasilnya begini. Yang angka bilangan pokok saja, silahkan kamu kelompokkan jadi 1, 9 dikalikan dengan 0,8 dikalikan dengan 1,6 karena tadi masih ada 1,6. Selanjutnya yang bilangan berpangkat di sini bisa kita kelompokkan jadi 1 karena masing-masing 10 pangkat. Sama nggih? Nah, 9 ini dapat diperoleh dari ini, 9 ini kita tulis di sini. Kemudian karena di sini dalam bentuk perkalian, maka di sini tandanya adalah penjumlahan. Berikutnya, pangkat min 19 yang ada di sini, ini kita beri tanda kurung. Untuk apa? Untuk mengingat kita biar nanti tidak salah dalam menghitung. Masih tanda perkalian lagi, maka pangkatnya menjadi dijumlahkan. Di sini pangkat min 19 kita tuliskan kembali. Selanjutnya yang bagian bawah atau penyebutnya kita sendirikan saja biar nanti anak-anak tidak bingung. Ini 10, pangkatnya min 2, silahkan diberi kurung juga. Ini masih dalam bentuk perkalian ya. Kemudian di sini ada min 2 juga. Oh ya, tadi ada Bu Fahri lupa belum menjelaskan bahwa di sini R kuadrat, kenapa tidak dituliskan kuadrat? Karena saya pengen mengajak anak-anakku untuk memudahkan perkalian, sehingga nanti tidak melupakan pengkuadratannya. Artinya sama ya, nanti lebih dalam akan kalian pelajari dalam ilmu matematika. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, bilangan yang sudah kita kelompokkan tadi, kalian hitung. Kemudian yang ini, bagian atas ini silahkan dijumlahkan. 9 tambah, tetapi dengan min, ini akan menjadi min. 9 min 19 itu min 10. Kemudian ini tambah, ini min menjadi min lagi. Tadi kita sudah mendapatkan berapa? Min 10. Min lagi 19, atau kita sudah punya hutang 10, hutang lagi 19, berarti hutang kita itu semakin banyak, min 29. Yang bawah 10 pangkat min 2
tambah min 2 lagi, sehingga hutang kita yang tadinya 2 tambah lagi hutangnya 2, maka menjadi 10 pangkat min 4. Terakhir, dari ini 10 pangkat min 29 dengan 10 pangkat min 4, karena ini dibagi, maka tandanya menjadi dikurangi. Karena dikurangi dan dikurangi lagi, maka menjadi positif, sehingga min 29 plus 4 adalah min 25, seperti ini. Nah, dalam penulisan lambang bilangan, dalam soal, kalau misalnya nanti kalian menemukan soal ini dalam bentuk pilihan ganda, bisa jadi bilangan pokok ini tidak lebih dari angka 10, tetapi disederhanakan lagi menjadi angka satuan, sehingga perlu disederhanakan menjadi 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Perhatikan di sini ada perubahan pangkatnya ya, karena dikalikan 10. Dibagi 10, maaf. Jadi kesimpulan kita, besar gaya kolom yang dialami kedua muatan adalah 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Ini yang lebih sering keluar dalam soal ujian. Dua buah muatan Q terpisah sejauh R, memiliki gaya kolom sebesar F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula, maka besar gaya kolom yang dialami akan menjadi berapa? Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan dulu data diketahuinya. Di sini diketahui bahwa dua buah muatan Q, berarti sama ya muatannya, tetapi kita tuliskan saja Q1 dan Q2 dengan besar yang sama. Kemudian FC atau gaya kolom yang pertama kita tambahi di sini dengan ada tulisan 1 di sampingnya. Kemudian jarak awal atau mula-mulanya adalah R. Apa yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan adalah gaya kolom yang kedua yang dialami jika jaraknya ini diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula atau 2 kali R1-nya ya. Lalu bagaimana mengerjakannya? Cara mengerjakannya sama seperti yang tadi. Kamu tuliskan terlebih dahulu rumusnya, kemudian masukkan nilai-nilainya ke dalamnya. Nah, kenapa yang ini dalam bentuk kuadrat? Karena ini angkanya tidak terlalu banyak lebar seperti yang tadi, sehingga lebih memudahkan kalian untuk melihat. Insya Allah tidak lupa ya. Ingat di sini dikurung. Ini yang pertama tadi, FC1, berarti ini gaya kolom yang pertama. Yang kita kerjakan adalah gaya kolom yang kedua. Di sini yang berbeda dari yang pertama adalah besarnya jarak yang berubah menjadi 2. Tolong ini diingat-ingat, diberi kurung, sehingga nanti ketika dikuadratkan, karena kuadrat itu harus diutamakan dulu perhitungannya, maka berubah menjadi 4R kuadrat. Nah, 4-nya ini sebagai penyebut ya nak ya. Maka kalau ini saya pindah ke depan, akan berubah menjadi 1/4. Bisa dipahami nggih? Nah, Q1, Q2 per R kuadrat ini adalah FC1. Jadi ini saya gantikan dengan FC1, maka besarnya FC2 adalah 1/4 dari FC1. Maka di sini kita bisa membuat kesimpulan besar gaya kolom kedua yang dialami menjadi 1/4 kali gaya kolom yang pertama. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami ya? Berdasarkan contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan tetap semangat belajar IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.